Lagi-lagi Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia pertandingan terakhir di putaran ketiga dengan hasil kita jebol 6 gol. Setelah kemarin di pertandingan pertama menghadapi Jepang di Stadion GBK kita kalah 0-4, lengkap sudah kita kebobolan dari Jepang 10 gol. Wow. Tapi sobatku, sebelum kita lanjutkan jangan lupa kalian untuk subscribe, share, like, komen channel kesayangan kalian ini, Papa Tola TV. Sobat-sobat Papa Tola TV, pelajaran berharga diperoleh oleh tim nasional Indonesia yang diberikan oleh tuan rumah Jepang pada pertandingan baru saja berlangsung sore tadi, di mana tuan rumah Jepang berhasil menjebol gawang Emil Audero 6 gol tanpa balas. Tanpa pernah kita melakukan shoot on goal juga, shoot on target. Betul-betul kita diberikan pelajaran bagaimana cara bermain sepak bola yang efektif, efisien, dan mudah untuk dipahami oleh para pemain. Kita tahu bahwa memang Jepang secara kualitas di atas kita, secara ranking jauh sobat. Bayangkan ranking 15 berhadapan dengan peringkat 117 dunia. Secara kualitas pemain yang bermain di level elit liga-liga Eropa maupun Liga Asia. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita bahwa bagaimanapun Jepang memang punya kelas tersendiri dan kita harus percaya diri sebenarnya bisa mampu dan bangkit untuk bisa mengimbangi permainan Jepang. Namun sayang 2 gol cepat di babak pertama di menit ke-15, kemudian juga di menit akhir ya, jelang babak pertama selesai. Gol lagi ya Daichi Kamada, jadi 3-0. Bayangkan di gol menit 15 dan 19 itu benar-benar merusak irama permainan Indonesia yang tadinya mereka mampu bermain untuk lebih soft dalam defense dan lebih berani untuk menyerang. Akhirnya hanya benar-benar bisa terkepung pertahanannya tanpa mampu untuk memecah kebuntuan. Kita tahu bahwa kalaupun Indonesia punya momentum serangan, namun transisi bertahan Jepang yang begitu rapi, begitu cepat, memaksa pemain-pemain kita yang menguasai bola untuk kemudian akhirnya mengembalikan lagi ke belakang, dan membuat kita kehilangan momentum serangan. Tidak ada peluang yang bisa diandalkan dari Indonesia. Pemain-pemain kita bukan tampil buruk, tapi memang tidak mampu berkembang sobatku ya. Emil Audero harus mengalami mimpi buruk malam hari ini karena 6 gol yang dia terima ya. Setelah kemarin dia clean sheet menghadapi Cina, namun di pertandingan keduanya kali ini mengawal gawang Indonesia dia harus kebobolan 6 gol. Jepang sendiri sebenarnya tampil tanpa beban ya, karena mereka sudah lolos ke Piala Dunia dan mereka memainkan pemain pelapis. Tapi kita harus mengingat bahwa karakter pemain-pemain Jepang karakternya adalah semangat bertarung. Jadi ketika mereka diberi kesempatan oleh pelatih, diberi kepercayaan untuk tampil, tentu dia ingin mengeluarkan, mengeksplor seluruh kemampuannya untuk diperlihatkan kepada pelatih agar menarik perhatian pelatih, dan dia sebagai pemain cadangan atau pemain pelapis mampu memberikan kontribusi kepada tim, dan akhirnya nyata bahwa siapapun yang dimasukkan oleh pelatih Hajime tadi semua bermain dengan baik. Terlebih-lebih si kecil kapten kesebelasan Jepang, Kubo, yang benar-benar tampil luar biasa, mengobrak-abrik ya, bagaimana mereka kerjasamanya 1-2 sentuhan, tapi sudah cukup untuk menghancurkan 3-4 defender kita yang benar-benar tidak berdaya oleh aksi dan akselerasi pemain-pemain Jepang. Kita tahu bagaimana Daichi Kamada, Kubo, Ryo Morishita, Suto Machino, Mao Hosoya yang tampil begitu bagus sehingga mereka bisa benar-benar menguasai semua lini. Belakang, tengah, depan, sisi kanan, sisi kiri. Kita nggak bisa masuk dari manapun sobatku. Tidak bisa masuk dari manapun. Dan harus kita akui bahwa memang Jepang tampil luar biasa dan kita harus respect, menghormati. Namun jadikan ini pelajaran. Patrick Kluivert, jangan patah semangat. Pemain-pemain J.I. Jazz, kapten kesebelasan, Emil Audero penjaga gawang, Oli Ramne walaupun belum bisa cetak gol, jangan patah semangat. Yance Yakob, Kevin Dix, Tom Hai, siapapun yang tadi bermain, kalian sudah memberikan kebanggaan untuk
Garuda, memberikan kebanggaan untuk tim nasional kita. Berikan evaluasi, perlu tetap melakukan evaluasi apa yang menjadi masukan dan pelajaran yang bisa diambil untuk persiapan kita di bulan Oktober menghadapi tim-tim Timur Tengah agar Piala Dunia menjadi impian kita semua masih tetap on the track menuju jalur ke Piala Dunia. Ingat, kekalahan sesuatu yang harus menjadi pelajaran bagi kita untuk merebut kemenangan ke depan, dan pastikan poin-poin kemenangan kita tetap bisa dimainkan di bulan Oktober nanti, dan khususnya seluruh pecinta sepak bola, fans, supporter tim nasional Indonesia, jangan bully pemain-pemain kita, jangan dihujat siapapun. Jangan membanding-bandingkan dengan siapapun, dengan hasil apapun yang kemarin-kemarin. Hari ini adalah tim kita yang harus kita dukung dari seluruh pemain-pemain yang ada, ofisial, manajer, pelatih, semua berjuang untuk Garuda. I love you full tim nasional Indonesia, I love you full semuanya. Tetap sukses berjuang. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen video-video Papatola TV. See you.